cangkremi tak mulyake. Oh, 6 jam. Ih, nonton. Yen jam motong lila bakal tak. Klik aja nanti ini kan kita langsung ada post from 19.
find pun kaca kita on single klik grafik di atas ini. Tab ini kita ambil yang reanalisis. Lalu untuk yang variabel, karena kita menggunakan data angin ya, jadi kita hanya butuh data angin. Kita langsung ambil yang win. Dari win ini kita ambil yang 100M U component of win dan 100M V component of win. Nah, setelah ini kita tinggal turun lagi. Untuk tahun ini udah ada ketentuan tadi itu untuk mulai dari Desember bulan itu ada 31 hari. Dalam bulan 12 kita ngambil yang supri 12. Dimana ini intervalnya itu 12 jam ya. Lalu untuk yang geographical area kita ngambil yang subregion extraction. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan yang ini, tapi karena ini itu sebenarnya kurang efektif dan kurang akurat, jadi kita menggunakan DB box finder. Nah, setelah udah search BB box ya, jadi kita cari Indonesia dulu nih. Habis itu ini aku udah nemu Javasinya di sini. Ini kita ngambilnya itu daratannya dikit aja ya. Terus di sebelah kiri itu kan ada yang kotak-kotak ini dan bentuk-bentuk gitu. Kita ngambil yang gambar kotak, yaitu draw a polygon. Kita klik aja. Lalu kita titik-titikin di bagian yang kita mau ambil koordinatnya nih. Misalnya aku titik dari sini, terus ke bawah sini, terus titik lagi di
di sini, terus titik 2 kali untuk yang titik terakhir. Dan di sini udah dibetulkan juga sama baby boxnya supaya tidak cocok buat itunya apa longitude latitudenya. Dan di sini kan ada pilihan bawahnya tuh, kalian lihat yang paling bawah. Di sini tuh ada mouse, box, sama map, sama center. Di sini kita ambil data yang dari box, dimana itu udah mengkontenkan latitude dan longitude yang kita butuhkan. Ini kita udah nemu untuk latitude-nya dan longitude-nya. Kita kan di sini ada west, north, east, sama south. Kita pakai yang untuk yang pertama ini, itu kita taruh di west. Terus untuk yang ini yang minus 6,66 atau data kedua, itu tuh kita taruh di yang south, dimana kita tulis aja langsung minus 6,66. Kemudian untuk yang 1412 ini langsung taruh di east 11412. Kemudian di north lagi itu kita ambil yang minus 2. Koma 12 ini langsung taruh di east 11412. Kemudian di north lagi itu kita ambil yang minus 2,7 minus 2,7. Di sini sebenarnya udah bisa juga dilihat dari sini ya, untuk ngecek udah benar atau belum posisinya. Ini sama ya guys, ini. Nah untuk ini kalau udah selesai di subregion extraction-nya, kita langsung ke data format. Kita ambil netcdf 4 eksperimental. Lalu untuk download formatnya kita pakai yang unarchive, karena kita kalau pakai yang zip itu bakal ribet untuk ngolahnya lagi, maksudnya ekstrak di file kita. Untuk terms of use-nya kalian accept aja ya, nanti kalau emang kalian belum di accept, kalian accept dulu, lalu langsung aja submit form. Di sini kalau udah di submit form itu nanti ada product submission and status sama action. Di sini kita cek aja status yang kita baru download, yaitu yang ini itu in progress ya. Ini kita tunggu sampai dia complete. Kalau udah complete seperti ini bisa langsung aja
klik action yang download. Nah, di sini udah ke download ya, bisa langsung buka di foldernya. Kalau udah ditaruh, maksudnya foldernya kan masuk ke dalam Windows ataupun download ya, kalian langsung masukin aja ke folder yang kalian mau supaya nggak hilang. Udah, sekian, terima kasih semua, semangat. Oke teman-teman, balik lagi di modul 4 ini. Setelah teman-teman sudah mendownload data di web Copernicus Beta, itu kita akan melakukan ekstrak data. Biasanya ekstrak data itu kita lakuin menggunakan software yang bernama ODV. ODV itu dia mengekstrak data ke dalam bentuk Excel. Nah, karena di sini sistem Copernicus Beta-nya itu udah berubah ya teman-teman, jadi kita akan melakukan ekstrak data itu menggunakan codingan. Tapi tenang aja, soalnya codingannya tuh gampang banget. Jadi teman-teman hanya butuh ketelitian dan jangan otak-atik script yang udah dikasih sama asisten. Pertama, kita buka Google Colab. Nih dibuka Google Colab. Terus ini di cancel. Oke, setelah kita udah buka Google Colab, ini ada kode. Kita klik aja. Nah, teman-teman juga harus nyiapin Word script yang udah disediain sama asisten ya. Nah, ini script-scriptnya udah ada. Sama teman-teman tuh jangan diotak-atik ya. Nah, yang ini, yang bagian pip installment CDF 4 X-ray tandas itu teman-teman ketik ulang di sini ya. Nah, terus setelah udah ditulis kayak gini, kita run. Ini nggak boleh diapa-apain sampai dia ada tulisan checklist centangnya gitu ya. Jangan diapa-apain. Jadi teman-teman harus pastiin WiFi itu berjalan dengan baik ya, teman-teman. Biar cepet. Nah, after dari situ, ini kan udah centang nih ya, udah nggak loading lagi dia. Itu kita di sini kita tambahin kode. Nah, kita tulis yang ini ya. Kita tulis yang ini. Ditulis ya, bukan di copy. Seperti ini, kita choose file. Nah, terus dari sini kita run lagi teman-teman. Nah, di sini setelah teman-teman bikin inputan seperti ini, kita choose file. Nah, ini dimasukin. Nah, setelah choose beta, kita tinggal klik terus open. Nah, setelah ini udah, kita add code lagi di sini. Nah, ini kita tinggal drag aja. Tinggal di drag aja. Terus kita copy paste di sini. Ini gak usah diubah-ubah ya. Soalnya kalau kalian ubah nanti yang ada malah nggak bisa keren. Ini file name-nya kita ubah pakai yang tulisan angka-angka ini sampai NC ya. Jadi kita juga ngapus kayak gini. Pokoknya tampilannya kayak gini. Selain itu nggak usah diubah, yang line ini nggak usah diubah. Output file name-nya itu adalah nama dari yang pengen kalian simpen.
Kayak misalkan Januari tahun 2010. Nah ini nggak boleh ada spasi. Kalau misalkan kalian bikin spasi itu nggak bakalan bisa kesimpan. Kalau misalkan kalian mau bikin spasi tahun 2010. Nah ini nggak boleh ada spasi. Kalau misalkan kalian bikin spasi itu nggak bakalan bisa kesimpan. Kalau misalkan kalian mau bikin
spasi, teman-teman bikin nah terus dari sini kita apa nih? Nah setelah ini udah kita add code lagi di sini. Nah ini kita tinggal aja peran mainnya kita copy paste tulisan angka-angka ini juga hapus kayak gini, pokoknya tampilannya kayak gini. Selain itu nggak usah diubah, yang line-line ini nggak usah diubah. Output file name-nya itu adalah nama dari yang pengen kalian simpen. Contohnya kayak misalkan Januari
tahun 2010. Kayak gini. Kita terus setelah dari yang ini ya, dari yang ini teman-teman, kita tulis yang ini. Kita tulis yang ini, files download, file name kalian, Januari. Yang ini kita run. Nah, di sini itu langsung ke download .NET menjadi full time, latitude, longitude, velocity, dan velocity. Nah, ini tuh data angin ya, karena kan tadi kita di Copernicus mendownloadnya data angin. Nah, untuk di sini itu yang hal yang pertama kita lakuin itu buat ngefilter. Nah, ngefilternya itu filter apa? Itu kita filter latitude dan longitude. Dikarenakan digunakan filter ini itu karena latitude itu kan dia bervariasi ya, kita ambil datanya. Dan longitude itu juga bervariasi. Bisa kelihatan di sini nggak sama semua gitu kan. Jadi kita langsung aja ngeblok semua judulnya di sini, lalu kita ke sort and filter. Di sini kita langsung klik yang filternya. Kemudian di sini udah ada panah-panah ya. Kita langsung klik aja yang panahnya di latitude. Di sini kita akan pilih, ini kita select all-nya dihapus, maksudnya di unchecklist. Lalu kita pilih yang 5,91 atau nanti ketentuan kalian udah ada di TP. Lalu kita oke kan. Lalu untuk longitude juga hal yang sama, kita unchecklist select all-nya, kita pilih sesuai dengan ketentuan yang di TP kalian. Saya yang 111,05. Lalu kita klik OK. Kemudian ini kita bisa buat worksheet baru. Kita blank workbook, kita buka. Di sini aku sebenarnya udah buat ya. Nanti ini kalian buat time, longitude, latitude, u-win, v-win, kecepatan m/s, kuadran. Lalu ini untuk yang H1, H, I, dan J itu dikosongin aja. Lalu untuk yang KLM kita lanjut di arah angin, mata angin, kecepatan angin dengan satuan knot.
Nah di sini itu aku udah masukin yang timenya. Ini kalian gampang juga, kalian tinggal copy paste aja, dan pastenya ini kan di copy ya, itu langsung paste aja di sini, dan pastenya paste biasa, jangan paste values ya. Dan ini itu kita ngambil data itu kelihatan, jadi kita akan ngolah 125 data, kita nggak bakal ngolah ribuan ya. Jadinya kalau kalian ada ribuan berarti filter kalian yang salah, filternya yang salah. Lalu untuk longitude sama latitude kita bisa langsung copy paste juga dari file ini. Kita ini aja ya biar mudah. Untuk latitude kita akan copy paste. Latitude di sini pastenya juga paste biasa ya. Jadi bisa paste langsung. Lalu ini copy paste juga ke longitude. Pastenya juga paste biasa. Dan yang Uwin ini itu pakai yang new velocity ini, kita juga paste, copy paste. Yang Vwin juga. Untuk kecepatan sendiri ini kita close dulu. Lalu untuk kecepatan itu ada rumusnya. Rumusnya itu kita bacakan sama dengan buka kurung 4 kali, lalu SQRT, kemudian buka kurung sekali, D2 atau nilai U velocity, kemudian dikuadrankan, lalu kita ditambahkan dengan E2 atau V velocity, lalu dikuadrankan kembali, lalu ditutup kurung 2 kali, dibagi dengan 1000, ditutup kurung, lalu dikali dengan 100, lalu ditutup kurung, dikali dengan 10. Ini tutup kurung lagi, make sure ini udah nyambung dengan new velocity. Actually kayak dua. Dan V velocity, kita tinggal klik terus open. Nah setelah ini udah, malah nggak pasti itu nggak bakalan bisa kesimpan kalau output ini file XPSV. Terus ini kita langsung ke download dalam berbentuk CSV. Jadi
Ini kita lanjutin dari yang Google Colab, kita udah ekstrak data NetCDF menjadi Excel. Kita langsung buka aja file Excel yang kita udah ekstrak itu. Nah, di sini file yang udah diekstrak itu udah include time, latitude, longitude. Kayak gini, sini aku kasih tahu cara misahin datanya satu-satu. Pertama, kamu tekan dulu Ctrl A untuk select semua data, dan pada bagian toolbar kamu bisa klik data, pilih text to columns. Di sini kamu bisa klik dan pilih delimited. Nah, karena data kita itu sebenarnya kan terpisahnya karena koma, kamu bisa masukin koma di bagian other, dan lihat di previewnya. Pas kita masukin koma, maka dia terpisah secara otomatis. Kalau previewnya oke, klik finish, dan semua data kamu data kita itu sebentar ini kamu bisa klik. Pertama, kamu tekan dulu Ctrl A untuk select semua data, dan pada bagian toolbar kamu bisa klik data, pilih text to columns. Di sini kamu bisa klik dan pilih delimited. Nah, karena data kita itu sebenarnya kan terpisahnya karena koma, kamu bisa masukin koma di bagian other. Itu di velocity di velocity. Nah, langsung maksudnya di end checklist, lalu kita pilih yang 5,9. Satu atau nanti ketentuan kalian udah ada di TP, lalu kita oke kan. Lalu untuk longitude juga hal yang sama, kita unchecklist select all-nya, kita pilih sesuai dengan ketentuan yang di TP kalian. Saya yang 111,05, lalu kita klik oke.